Pekalongan bukan sekadar kota pelintasan di jalur Pantura. Di balik riuhnya arus lalu lintas, kota ini menyimpan kekayaan budaya, sejarah mumpuni, dan identitas kuat yang diakui dunia. Berikut adalah 5 fakta unik kota Pekalongan. 1. Kota kreatif dunia pertama di Indonesia versi UNESCO. Pekalongan menorehkan sejarah besar ketika resmi dinobatkan sebagai anggota UNESCO's Creative Cities Network (UCCN) dalam kategori Crafts and Folk Art, kerajinan dan kesenian rakyat. Penghargaan ini menjadikan Pekalongan sebagai kota pertama di Indonesia, sekaligus kota pertama di Asia Tenggara yang masuk dalam jaringan elite tersebut. Narasi di balik pencapaian ini berakar dari denyut nadi warganya. Bagi masyarakat Pekalongan, batik bukan sekadar komoditas ekonomi atau kain seremonial, melainkan bagian dari identitas, napas kehidupan, dan tradisi yang diwariskan lintas generasi dari ruang keluarga hingga industri rumahan. Proses kurasi UNESCO yang ketat berhasil dilewati karena Pekalongan dinilai mampu mempertahankan ekosistem kerajinan rakyat ini tetap hidup, relevan, dan terus berinovasi di tengah gempuran zaman modern. 2. Akulturasi budaya 3 negeri yang membentuk karakter batik berbeda dengan batik Solo atau Yogyakarta yang tumbuh di lingkungan keraton, batik pedalaman, dengan aturan motif yang mengikat dan warna cenderung pakem, sogan. Batik Pekalongan adalah jenis batik pesisir. Karakter utamanya adalah kebebasan berekspresi, warna-warna yang sangat berani, seperti merah cerah, hijau, merah muda, jingga, dan motif yang sangat dinamis. Keunikan ini lahir dari posisi geografis Pekalongan sebagai kota pelabuhan kuno yang menjadi titik temu berbagai bangsa. Terjadilah perpaduan budaya, akulturasi yang luar biasa. Budaya Tionghoa menyumbang motif burung phoenix, fenghuang, dan naga, serta dominasi warna merah. Budaya Eropa, Belanda, membawa pengaruh motif bunga-bunga Eropa seperti tulip, dan cerita dongeng barat pada corak yang dikenal sebagai batik Belanda. Budaya Arab dan India memengaruhi ragam hias geometri dan teknik pewarnaan. Salah satu adikarya akulturasi ini adalah batik 3 negeri. Sebuah kain yang proses pewarnaannya harus dipindah-pindah antar kota pada zaman dahulu demi mendapatkan formula warna terbaik dari maestro masing-masing etnis. 3. Tradisi Syawalan dan Lopisan Raksasa. Jika di daerah lain perayaan Idul Fitri mulai mereda setelah hari kedua atau ketiga, di Pekalongan kemeriahan justru memuncak pada hari ke-7 bulan Syawal yang dikenal dengan nama Syawalan. Tradisi ini awalnya dimulai sebagai bentuk rasa syukur masyarakat yang telah menyelesaikan ibadah puasa sunnah Syawal selama 6 hari berturut-turut setelah hari raya. Pusat dari tradisi unik ini berada di Krapyak, di mana warga bergotong royong membuat lopis raksasa. Lopis adalah makanan khas yang terbuat dari beras ketan dan dibungkus daun pisang. Ukurannya tidak main-main. Lopis raksasa ini bisa mencapai berat ratusan kilogram hingga lebih dari 1 ton, dengan tinggi mendekati 2 meter. Proses memasaknya membutuhkan waktu berhari-hari menggunakan drum besar. Setelah didoakan bersama, lopis ini dipotong dan dibagikan secara gratis kepada ribuan warga dan wisatawan yang datang memadati area. Tradisi memotong lopis ini melambangkan perekat silaturahmi, persatuan, dan kerukunan antar warga. 4. Julukan Kota Santri dengan Harmoni Multietnis Pekalongan menyandang julukan Kota Santri karena kuatnya pengaruh budaya Islam tradisional di sini. Kota ini menjadi rumah bagi puluhan pondok pesantren besar dan tokoh ulama karismatik yang dihormati di tingkat nasional maupun internasional. Atmosfer religius ini sangat terasa dalam keseharian masyarakat, mulai dari pola interaksi hingga arsitektur bangunan kota. Menariknya, identitas sebagai kota santri tidak membuat Pekalongan menjadi eksklusif. Sebaliknya, kota ini adalah contoh nyata dari harmoni dan toleransi beragama. Di Pekalongan, permukiman warga keturunan Arab, kampung Arab, keturunan Tionghoa, Pecinan, dan masyarakat Jawa pribumi letaknya saling berdampingan. Festival budaya seperti Cap Gomeh dirayakan dengan sangat meriah dan dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat
tanpa memandang latar belakang suku atau agama. 5. Kuliner ikonik tauto dan nasi megono yang lahir dari filosofi rakyat kuliner Pekalongan memiliki cita rasa yang sangat khas dan tidak bisa ditemukan kembarannya di tempat lain. Dua yang paling menonjol adalah tauto dan nasi megono. Tauto adalah varian soto khas Pekalongan yang kuahnya dicampur dengan tauco, pasta kedelai hitam yang difermentasi. Sentuhan tauco ini menghasilkan perpaduan rasa gurih, sedikit manis, asam, dan aroma fermentasi yang pekat. Uniknya lagi, tauco secara tradisional dinikmati bersama sate kere, sate jeroan, atau menggunakan daging kerbau, bukan sapi. Nasi megono adalah makanan rakyat jelata pada zaman dahulu, yang kini naik kelas menjadi kuliner ikonik. Kuliner ini berupa nasi putih yang diberi cacahan nangka muda, tewel, yang dikukus bersama parutan kelapa dan bumbu rempah mentah yang kencang dengan aroma kecombrang. Sederhana, murah, namun memiliki ledakan rasa yang luar biasa saat disantap hangat-hangat bersama tempe mendoan. Pekalongan membuktikan bahwa sebuah kota kecil di pesisir mampu berbicara banyak di panggung dunia tanpa harus kehilangan akar budaya, tradisi keagamaan, dan kehangatan kuliner lokalnya. Itulah 5 fakta unik yang ada di kota Pekalongan. Like dan share jika kalian suka dengan video ini. Selanjutnya daerah mana lagi nih yang pengen kita bahas? Coba komen di bawah.